Oke ya, baik. Pada presentasi kali ini, sebelum saya buka, saya ada sebuah pantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi ini dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjalani atau menyelesaikan ujian kedua mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pembimbing mata kuliah Ibu Yoja Fendriani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisman Immanuel Purba dengan NIM F1C321017, berasal dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi 2023. Oke, kita next ya. Selamat datang di dunia kuantum yang luar biasa dengan berbagai cakupan yang cukup luas, di mana kita akan melihat beberapa materi yang akan saya jelaskan. Salah satunya yakni tentang sumur potensial. Oke, next ya. Oke, di sini saya memiliki satu quote dan saya kutip dari Bapak Werner Heisenberg, di mana beliau mengatakan bahwa teori kuantum tidak lagi memungkinkan deskripsi alam yang sepenuhnya objektif. Itu menurut beliau ya. Oke ya, next ya. Oke. Hari ini kita akan bahas apa saja sih? Jadi ya, ada 3 pokok bahasan yang kita pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini. Yang pertama, review pengenalan istilah kuantum dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pengertian sumur potensial secara sederhana. Yang ketiga, sumur potensial persegi tak terhingga dengan disertai 2 contoh kasus. Gitu ya. Selintas dalam benak pikiran kita, ya, seringkali bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan kuantum? Itu kan? Pasti kita masih bingung atau lupa barangkali ya apa itu kuantum. Baik, kita akan review sekali lagi. Ini dia. Di mana kuantum itu memiliki istilah dengan padanan kata yakni satu porsi data yang artinya sesuatu yang terukur dan terbatas. Itu ya, sesuatu yang terukur dan terbatas. Istilah ini seringkali digunakan oleh banyak orang untuk memberikan penjelasan mengenai suatu masalah dalam fisika kuantum yang selalu melibatkan kuantisasi atau pencatuan pada besaran-besaran fisis. Gitu ya. Ketika seringkali kita berbicara tentang fisika kuantum, pasti subjeknya terlalu diisolasi untuk kita bahas. Apa misalnya? Misalnya kita seringkali berbicara tentang Albert Einstein atau persamaan Schrödinger yang ujung-ujungnya berkaitan ke fisika kuantum. Namun, apakah pernah kita menyadari bahwa fisika kuantum memiliki dampak atau peranan kepada
kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat pada gambar PPT ini ada MRI yang hubungannya dengan pencitraan resonansi magnetik. MRI akan menangkap ya gambaran tubuh kita, lalu dari situ bisa terbaca suatu penyakit yang akan kita idap. Ya, dokter kan akan membaca hasilnya tersebut dan mengetahui apa penyakit yang kita idap. Dari situlah nanti bisa diberikan suatu tindakan. Itu ya manfaat kuantum pada bidang dunia kedokteran. Itu masih salah satu saja. Ada contoh lainnya, misalnya adalah penerapan laser, itu kan, dan lain sebagainya. Oke, next kita lanjutkan. Tadi sudah saya singgung dari awal, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumur potensial. Namun, perlu kita ketahui sebelumnya apa itu sumur potensial. Mengapa dikatakan sumur? Nah, pasti kita bertanya-tanya kan? Oke, saya ulas kembali lagi. Baik, dikatakan sumur potensial ya bahwa merupakan salah satu cara ya pemodelan pada fisika kuantum dan teori tersebut sudahlah mapan. Itu dia. Sumur potensial juga dianggap sebagai sistem kuantum yang memiliki potensial penghalang dengan berbentuk sumur. Ya, sumur tersebut dia dibatasi oleh syaratnya, di mana dalam sumur tersebut juga ada suatu partikel. Bagaimana suatu partikel tersebut bisa mampu keluar? Ya, itu yang dimaksud dengan sumur potensial. Sumur potensial ini ya ada banyak. Ada yang tak terhingga, ada yang terhingga. Di sini saya akan menjelaskan yang sumur potensial tak terhingga. Oke, next ya. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini saya akan mengambil sumur potensial persegi tak terhingga. Ya, kita lihat slide berikut ya. Ini andaikanlah ada elektron ya dalam pengaruh potensial ya dalam berbentuk sumur tak terhingga yang berdimensi 1 dengan fx-nya sama dengan ya apabila fx sama dengan 0, maka nilai x itu berada di antara kecil dari min a dan x kecil ya dari a, gitu ya. Selanjutnya, apabila fx sama dengan tak hingga, maka nilai x itu berada di mana? Ya, nilai x ini berada di x besar dari a, ini ya, besar dari a di sini, atau x kecil ya sama dengan min a. Gitu ya. Lantas, ini elektron ini sekarang posisinya di mana? Nah, elektron dia terperangkap atau terjebak atau masuk dalam daerah X ya, kecil dari min A dan X kecil dari A, ini ya. Ini dia posisi elektron tersebut. Dan sama sekali tak dapat keluar dari daerah tersebut. Dengan perkataan lain, peluang elektron itu probabilitas elektron tersebut berada di X besar dari A dan di X kecil dari min A sama dengan 0. Oleh sebab itu, jika dia berbentuk persamaan Cx atau persamaan merupakan fungsi gelombang, bisa kita tuliskan sebagai apa? Ini dia. Si A sama dengan si
min A sama dengan 0. Itu dia. Ya, sumber potensial tak hingganya. Oke, next ya, supaya lebih paham. Baik. Karena tadi F sama dengan 0 dalam daerah ambang batasnya ini, ya X kecil dari min A dan X kecil dari A, maka bisa kita tuliskan persamaan Schrödinger bagi elektron tadi. Pada elektron itu apa? Persamaannya yakni H coret kuadrat ya per 2ME ya kali D kuadrat C per DX kuadrat plus EC sama dengan 0. Atau ya D kuadrat C per DX kuadrat ditambah X tambah K pangkat 2 C sama dengan 0. Nah, ingat ya, kalau K itu apa? K itu adalah bilangan gelombang. Siapa? Si adalah fungsi gelombang. E itu adalah energinya. Sedangkan Me adalah massa elektron. Bisa ada yang nulis Me, ada yang biasa nulis hanya M saja. Ya, gitu. Maka kalau K kuadrat sama dengan 2Me dikali E per H coret kuadrat, ya bisa kita tuliskan kembali ini ya, D kuadrat C per DX kuadrat ini kan tambah K kuadrat itu tadi ini ya kita tulis balik 2ME kali E per H coret kuadrat kita tulis tambah 2ME dikali E per H coret kuadrat ya dikali C sama dengan 0. Inilah ya. Ini adalah merupakan persamaan Schrödinger-nya. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, persamaan Schrödinger sebelumnya yang tadi kita peroleh itu ini. D kuadrat C per DX kuadrat ditambah K kuadrat C sama dengan 0. Nah, itu dia ya. Apabila nilai K tadi kita tahu, ya nilai K bilangan gelombang itu sama dengan, kan tadi kan K kuadrat dia sama dengan 2ME dikali E per H coret. Nah, karena dia akan kita lakukan tinggal berkas saja, ya maka kita akarkan. Maka akar sama dengan akar gitu kan 2ME dikali E per H coret. Maka bisa kita tuliskan nanti ya D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan ya yang ini ya yang atas ini ya plus K kuadrat C sama dengan 0. Yang ini K kuadrat C kita pindah ruaskan sehingga dia akan menjadi negatif ya menjadi min K kuadrat C. Ya saya ulangi berarti menjadi D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan negatif K kuadrat C. Ya, saya anggap dia adalah persamaan satu yang merupakan persamaan osilator harmonik sederhana atau klasik gitu ya. Dari solusi yang ini bisa kita buat suatu persamaan yakni Cx sama dengan A sin Kx plus B cos Kx. Ya, persamaan fungsi gelombangnya. Di mana A dan B itu adalah suatu konstanta sembarang yang dapat ditentukan dengan syarat batas. Begitu kan? Yang penting kita sudah dapat ininya. Suatu persamaan fungsi
gelombangnya. Gitu kan? Oke, ini dia. Kita dapat tadi ya. Si X sama dengan A sin KX tambah B cos X. Apabila kita buat pemisalan ya, untuk X sama dengan 0, berarti gini kan, X aktif kita ganti dengan 0, berarti si 0 sama dengan A sin K dikali 0 tambah B cos K kali 0 sama dengan 0. Karena si 0 nilainya 0. Berarti kan si 0 adalah 0. Kalau cos 0 berarti 1. Berarti 0 sama dengan 0 tambah B sama dengan 0. Berarti kan ini ya. 0 tambah B sama dengan 0. Berarti itu B sama dengan 0. Berarti ini B cos X, B cos K ini nilainya 0. Berarti dia sudah tidak ada. Yang sisa tinggal ruas sebelah kirinya, yakni asin KX. Berarti tinggal sisa si X sama dengan asin KX. Ingat itu ya. Sudah kita peroleh suatu persamaannya. Si X sama dengan asin KX. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita buat ya, kita ganti X itu jadi A. Si A sama dengan A besar, ya, A sin KA. Bila A yang besar ini kita buat sama dengan 0 atau sin KA-nya sama dengan 0, ya, maka KA itu apa saja nilainya? Bisa bernilai 0, ya, plus minus pi, plus minus 2pi, plus minus 3pi, dan seterusnya. Namun, K sama dengan 0 ini, ya KA, saya salah tulis ya, lupa. KA sama dengan 0 ini itu tidak baik. Mengapa? Karena berarti nilai si X itu nilainya juga akan 0. Dan solusi negatif tidak memberikan sesuatu hal yang baru. Ketika sin min theta, maka sama dengan min sin theta juga. Tanda minus diserap jadi A. Nah, tanda minus yang ini diserap jadi A. Nah, maka, ya tunggu ya, maka kita lihat ya selanjutnya. Maka apabila kan rumus K itu tadi apa? N kali pi per A. K sama dengan N kali pi per A. Kn ini menandakan dia tingkatan saja ya. Misalnya K ya, jadi Kn sama dengan N pi per A dengan width, dengan N itu 1, 2, 3. Misalnya ini K1. Berarti nilai N-nya sini 1 kali pi per A. Kalau 2 gimana? K2 sama dengan 2 kali pi per A. N menunjukkan tingkatan. Gitu ya. Berarti kalau kita hilangkan N-nya tidak masalah dulu ya. Karena dia hanya menunjukkan tingkatan saja. Ini kalau kita kalikan silang, berarti KA itu sama dengan NP. K sama dengan N kali pi per A. Nah, inilah datangnya mengapa rumus K sama dengan NP per A. Ya, sudah dijelaskan ini ya, saya jelaskan tadi paling atas ini. Oke, karena NP per A sama dengan K, K itu tadi apa rumusnya? K akar 2M dikali E per H coret. Itu dia. Ini tadi rumus K. En itu artinya apa? En itu menunjukkan energi tingkatnya N ya. Oke, selanjutnya kita kuadratkan. Mengapa dikuadratkan yang ini? Kedua ruas supaya akarnya ini hilang. Maka kedua ruas ini kita kuadratkan menjadi N kuadrat dikali Pi kuadrat per A kuadrat sama dengan ini dikuadratkan berarti akarnya hilang. 2M dikali En per H coret kuadrat. Biar supaya
en aja ya. Kita akan mengeluarkan en karena kita mencari rumus en ini. Maka tinggal en-nya bagaimana caranya? En sama dengan ini kita tulis ulang lagi n kuadrat dikali pi kuadrat ya, kali silang ya. Dikali ini h coret kuadrat per 2m ya 2m dikali a kuadrat 2m dikali a kuadrat, maka diperolehlah rumus en sama dengan n kuadrat kali pi kuadrat dikali h coret kuadrat per 2ma kuadrat. Itu dulu ya rumus en. Lanjut. Nah, ini dia. Berarti setelah tadi yang didapatkan persamaan si X sama dengan A sin KX. Ingat, tadi K itu rumusnya N kali Pi per A. Berarti kalau kita substitusikan ini, maka muncullah persamaan barunya, yakni jadi si X sama dengan A sin. Nanti K itu menjadi ini, NP per A X. Untuk mendapatkan nilai A yang kecil ini, nah, maka ditentukanlah syarat normalisasi, yaitu ini ya, normalisasi yaitu si kuadrat ya sama dengan 1. Si kuadrat ini menunjukkan apa? Probabilitas juga, tapi nanti akan kita bahas. Berarti kita integralkan dia. Integral dari si menuju ya min tak hingga yakni si kuadrat dx ya sama dengan 1. Tadi kan dikasih tahu batasnya itu integralnya itu dari 0 ke a. Ini sinya ini apa? Persamaannya si kuadratnya itu ini dia. Kita kuadratkan dia berarti a jadi a kuadrat, sin jadi sin kuadrat, ini dia. K-nya ini dia. Nah, NP per AX DX, jangan lupa tulisan DX-nya sama dengan 1. Itu ya kan? Oke. Selanjutnya, kita selesaikan. Integral dari 0 menuju A, kayak A kuadrat, buka kurung. Ingat, untuk memperoleh sin kuadrat ini, ya kita ingat fungsi trigonometri. Perhatikan ini. Cos 2 theta itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Nah, 2 sin kuadrat theta ini kalau kita pindah ruas menjadi 2 sin kuadrat theta sama dengan satunya tetap dikurang cosnya dibalikan. Jadi 1 kurang cos 2 theta. Nah, supaya menjadi sin kuadrat theta bagaimana? Kita perduakan menjadi sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos 2 theta gitu kan, 1 kurang cos 2 theta per 2 ya, per 2. Sehingga kalau dipecah lagi sin kuadrat theta sama dengan setengah dikurang setengah cos 2 theta. Nanti kita masukkan ini dia ya. A kuadrat buka kurung setengah dikurang setengah cos 2. 2 apa? Gini lanjutkan. 2 NP per A. Jangan lupa X-nya tutup kurung. DX sama dengan 1. Oke. Integral dari 0 menuju A. Ya, kita masukkan ya kali silang ke dalam. Diperolehlah setengah A kuadrat buka kurung 1 dikurang cos 2 NP per A kali X tutup kurung DX sama dengan 1. Ya, kalau kita keluarkan lagi setengah dikali A kuadrat buka kurung ya 1 itu berarti integralnya X ya dikurang ya A per A per 2 NP ya. 1 itu kita turunkan
ya kita integralkan jadi A per 2NP, cos jadi sin. Sin 2NP per AX, tetap ini ya. Ya, dari 0 menuju A. Sama dengan 1. Ini ganti-gantian ya, kita substitusi. Yang pertama nanti dari 0, baru nanti dari A, atau sebaliknya. Gitu ya. Berarti setengah A kuadrat, tetap ini ya, setengah A kuadrat, buka kurung, X itu jadi A. A, ya kan, dikurang 0, tutup kurung, dikurang. Sebaliknya, kalau yang 0 ini, berarti apapun yang dikali dengan 0, hasilnya tetap 0. Misalnya ini ya jadi 0, X-nya diubah jadi 0, dikali dengan 0 ini, ya hasil tetap 0. Berarti 0 dikurang 0. Tutup kurung sama dengan 1. Ini matematisnya aja ya, matematisnya saja. Diperolehlah langsung A sama dengan akar 2 per A. Itu dia. A itu jangan lupa, A itu adalah lebar kolom. Ya tadi saya lupa ya, di awal tadi membilang ya, bahwa A itu adalah lebar kolom batasnya itu. A kecil ya, maksudnya A kecil ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, nilai A yang besar tadi itu sudah kita dapatkan dari normalisasi sebelumnya. Di mana ini dia kan? A sama dengan akar 2 per A. Ini dia tuh. Nah, bila nilai A yang besar tadi itu kita substitusi ke persamaan Cx, maka kan Cx itu tadi rumusnya, ingat, Cx sama dengan A sin Kx. Ya, A sin Kx ini K ya, jangan lupa. Berarti A sin NP per A kali X. Berarti Cx sama dengan A itu masukkan yang ini, akar 2 per A. Ini dia, akar 2 per A. Nah, sinnya tetap sin. NP per A itu adalah K dikali X. NP per A X gitu ya. Inilah persamaan ya fungsi gelombangnya setelah dinormalisasi. Di mana pada normalisasi gelombang tersebut didapat tingkatannya, di mana pada C1 ya ini dia satu puncak. Nah, gini. C2 satu puncak, satu lembah atau satu gelombang. Kalau C3 satu puncak, dua puncak ini ya, dua ini ya. Satu lembah, berarti 1,5 gelombang. Ingat, si satu kuadrat ini maksudnya menyatakan rapat probabilitas, di mana dia sama juga, hanya satu puncak. Si 2 kuadrat, dua puncak, atau bisa dikatakan satu gelombang kan? Ya, kalau yang ini si 3 kuadrat ada satu, ya kan? Ini 1, 2, 3, 1,5 nih. Si 3 berarti 1, 2, 3 ya. 1,5. Itulah visualisasi gelombangnya. Nah, ini dia penjelasannya. Seperti yang kita sudah ketahui, rumus EN ya, energi tingkatnya yaitu N kuadrat dikali E1. Maka apabila semakin besar N-nya, maka semakin besar juga nilai energinya. Yang berarti semakin besar frekuensi gelombangnya. Itu dia. Kuadrat dari fungsi gelombang, yaitu ini ya, si kuadrat memberikan rapat probabilitas. Kita dapat mengatakan bahwa intensitas dari gelombang rapat probabilitas pada titik yang diberikan akan sebanding dengan kemungkinan untuk menemukan partikel pada titik tersebut. Apa itu? Bentar. Lagi zoom bentar.
Maka semakin besar intensitas gelombang rapat probabilitasnya, maka pada suatu titik ditemukanlah partikel di titik suatu tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contoh kasus, perhatikan, kabel sebagai sumur potensial satu dimensi. Ya, berapakah probabilitas ya si kuadratnya untuk menemukan elektron dalam keadaan dasar? Keadaan dasar kan ada keadaannya, keadaan dasar, keadaan tereksitasi 1, 2, dan 3 gitu. Di mana dikasih tahu daerahnya adalah X berada ya kecil dari 0 dan X kecil dari 1/4. Kita jawab seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwa keadaan dasar maka N-nya itu sama dengan 1. Kita masukkan rumus C ya, persamaan C, X sama dengan akar 2/A sin NP per AX. Selanjutnya, C sama dengan akar 2/A sin, ya, karena dia N-nya 1, maka tidak kita tuliskan. Karena apapun yang dikalikan 1, ya bilangan itu sendiri. Ya, berarti tersisa sin P per AX. Oke, di situ ya. Berarti kalau kita kuadratkan ya menjadi C kuadrat, yang karena ditanya probabilitas, maka C kuadrat sama dengan akar jadi hilang ya kalau dikuadratkan 2/A sin kuadratkan sin kuadrat P per AX. Oke. Kita integralkan. Integral dari 0 ya, ingat tadi ya, apanya ambang batas yang dikasih tahu. Ya, X itu dari 0 sampai ke seperempat ya. 0 menuju A/4. Sama aja itu ya. A/4. Nah, itu tadi lebarnya. Berarti kita tuliskan 2/A sin kuadrat tetap ya Pi per AX dx. Maka biar tinggal sin, maka selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa sin kuadrat theta itu adalah setengah buka kurung 1 kurang cos 2 theta. Itu pada fungsi trigonometri. Oke, kita substitusikan nilai sin kuadrat theta tadi, maka menjadi integral 0 menuju A/4 ya 2 ini ya 2/A masih tetap ya 2/A ini dikali sin kuadrat theta yaitu setengah ini ya setengah buka kurung 1 kurang cos 2. Lanjutin lagi Pi per AX tutup kurung dx. Oke, selanjutnya integral 0 menuju A/4. Ini kita coret ya, 2 sama dengan 2, tersisa 1/A. 1/A buka kurung 1 kurang cos 2 Pi per AX tutup kurung dx. Oke, lanjut. Kita keluarkan 1/A-nya. 1/A buka kurung ya 1 kita integralkan menjadi X per A ini ya A2Pi. Nah, cos jadi sin tetap ini ya 2Pi per AX tutup kurung dari 0 menuju A/4. Selanjutnya 1/A tutup buka kurung ya X itu jadinya apa? Apabila kita buat kedua sisi ya dari 0 satu ya dari 0 dulu baru ke A/4. Ini dari A dulu. Berarti menjadi A/4 ya X-nya kita ubah jadi A/4 dikurang ya mana lagi ini hasilnya ini 2Pi per AX ini menjadi A/2Pi dikurang 0. Nah, kalau 0 ini apapun yang diubah jadi 0 ya hasilnya 0. Berarti dikurang buka kurung 0 dikurang 0 tutup kurung. Berarti sisanya apa? Sisanya ini dia 1/A dikali A/4. Berarti A-nya coret-coret, sisa 1/4 saja. Dikurang 1/A dikali min A/2Pi. Berarti
coret A, tinggal 1/2 pi. Itu gampang saja ya, sama dengan 1/4 itu berapa? 0,25 dikurang 1/2 pi, berarti 1/2 kali 3,14, didapatlah 0,159, berarti 0,25 dikurang 0,159, diperoleh 0,091, atau dalam bentuk persen probabilitas yaitu 9,1%. Maka probabilitasnya adalah 9,1% untuk menemukan elektron pada keadaan dasar saja masih ya. Kalau keadaan eksitasi 1, 2, 3 lain lagi ya caranya. Hanya berubah pada nilai n-nya ya, menyatakan nilai n tingkatannya. Lanjut. Apabila dia ada contoh lagi, contoh kasus yang kedua ya. Sebuah elektron itu terperangkap dalam suatu daerah satu dimensi tadi ya, dengan nilai panjangnya, nilai A itu 1,0 atau 1 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanya ada 3. Yang pertama, banyak energi yang harus dikerahkan untuk mengeksitasi elektron dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi pertama. Yang kedua, pada keadaan dasar berapa probabilitasnya? Ya, pada keadaan dasar berapa probabilitasnya dari daerah X sama dengan 0,09 kali 10 pangkat min 10 hingga 0,11 kali 10 pangkat min 10 M. Nah, ini bisa kita baca. Yang C, pada keadaan eksitasi pertama, berapa juga probabilitasnya? Tadi sudah dijelaskan sih, untuk menemukan elektron antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 10 meter. Oke, ini penyelesaiannya sudah saya buatkan. Di mana yang pertama tadi ditanya besar energi ya. Besar energi dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi pertama. Maka besar energi bisa kita tadi rumus E ya. Rumus E itu apa? E itu sama dengan N kuadrat dikali Pi kuadrat dikali H coret kuadrat per 2MA kuadrat. Ya, yang tadi setelah kita turunkan sebelumnya. Maka yang diketahui soal tadi apa? A itu nilainya 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti kita masukkan aja. E sama dengan 1. N-nya kenapa 1? Karena tadi katanya keadaan dasar. Maka 1 kuadrat dikali. Nilai Pi jangan lupa 3,14 ya, dikuadratkan dikali H coret kuadrat ya. Nilai H coret itu atau nilai H bar adalah 1,05 dikali 10 pangkat 34 J per S. Dikuadratkan, kuadrat per 2 dikali massa elektron berapa? Massa elektron itu ketetapannya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo. Dikali A yang kita peroleh di soal tadi 1 kali 10 pangkat min 10 meter dikuadratkan. Dapatlah nilai E itu setelah dihitung matematisnya ini adalah 6,0 atau 6 dikali 10 pangkat min 10 joule. Kita ubah ke EV, elektron volt, menjadi E itu adalah 37 elektron volt. Tadi sudah didapatkan bahwa energi keadaan dasar atau pada N1, E1, yaitu E1-nya berapa? 37 EV. Maka kalau keadaan eksitasi pertama gimana? Keadaan eksitasi pertama yaitu 4E1. Jadi beda energi. Intinya beda energi ya. Beda energi yang harus dikerahkan berarti 4E1 dikurang 3E1. Maka sisalah tinggal 3E1. Maka 3E1 berarti 3 dikali besar E1 berapa tadi? 37. Maka 3 dikali 37 elektron volt didapatlah 111 elektron volt. Selanjutnya, probabilitas. Tadi katanya probabilitas ya. Probabilitas keadaan dasar yang pertama itu tanya. Yakni X1 menuju X2 si konjugat X dikali si X dx sama dengan 2 per A, rumus yang tadi ya. Integral dari si 1 menuju X2 sin kuadrat buka kurung N kali Pi per AX tutup kurung dikali DX. Maka kalau kita ganti dia dari pertama dari X1 ke X2 diperoleh matematisnya secara begini.
Berarti buka kurung X per A dikurang 1/2 pi sin 2 px per A tutup kurung dari X1 menuju X2. Maka matematisnya diperolehlah probabilitasnya 0,0038 atau 0,38%. Selanjutnya, yang terakhir, ada probabilitas keadaan tereksitasi pertama, di mana rumusnya integral dari si X1 menuju X2 si konjugat X dikali si X dx. Maka sama dengan 2 per A integral dari X1 menuju X2 sin kuadrat buka kurung N P per AX dx. Ini rumus umumnya. Maka kalau dimasukkan angkanya, maka buka kurung X per A dikurang 1/4 pi, ya eksitasi pertama jadi 4 kan, keadaannya sin 4 px per A tutup kurung dari X1 menuju X2. Maka kalau diselesaikan secara matematis ini ya, integralnya ini apa ya, integralnya diperolehlah 0,25 atau 25% dalam bentuk. Maka diperolehlah probabilitasnya 25% di keadaan eksitasi pertamanya. Baik, oke. Setelah panjang lebar saya menjelaskannya dari tadi, maka saya berpedoman atau bersumber dari daftar pustaka yang saya kutip, ya, yang saya ambil, yakni satu jurnal, yakni ini dia ya, partikel gerak dalam sumur potensial dinamis oleh Tiandoye tahun 2016. Selanjutnya saya juga mengutip satu skripsi ya oleh Putra RM tahun 2019 dengan judul skripsinya Studi Persamaan Klein Gordon pada Sumur Potensial Tak Terhingga dengan Dinding Bergerak dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke. Dan saya juga mengutip sebanyak 6 buku, di mana buku-buku tersebut adalah buku-buku favorit di dunia kuantum. Yang pertama ada buku dari Griff ya tahun 2005, ya itu judul bukunya Introduction to Quantum Mechanics ya USA. Selanjutnya buku Juwono ya Bapak Juwono, yakni bukunya Pendahuluan Fisika Kuantum tahun 2017 UB Press ya Malang. Yang ketiga buku dari Nurlina dan Bancong A tahun 2020 yang judulnya Fisika Kuantum untuk Pemula, Panduan Mudah untuk Memahami Teori Fisika Kuantum. Ya, penerbitnya dari Makassar, LPP Unimus Makassar. Selanjutnya bukunya Pak Purwanto, ya Pak Agus Purwanto ya, tahun 2016 Fisika Kuantum, penerbitnya Gava Media Yogyakarta. Ada juga bukunya dari Sani RA dan Kadri M yang judulnya Fisika Kuantum, penerbitnya PT Bumi Aksara. Dan ada satu lagi Subagio L dan Nuryadin A tahun 2018 dengan judul bukunya Pengantar Fisika Kuantum yang berasal dari Samarinda. Penerbitnya Mula Warman University Press. Itu ya, satu jurnal, satu skripsi dan 6 buku. Oke ya, terima kasih. Sampai di ujung presentasi ini yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian dari dosen pembimbing kami dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai akhir penghujung presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada pengucapan dan tutur bahasa yang kurang berkenan di hati Ibu dosen pembimbing dan kawan-kawan sekalian. Saya mohon maaf seribu maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di akhir pekan.